Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Teman-teman, hari ini temenin aku di dapurku kegiatan pagi. Selalu bawa kapas, korek, dan alat bersih-bersih. Dapur kayak gini tuh enaknya nggak usah terlalu bersihnya yang kayak gimana gitu loh. Simple aja, paling buang abu gosoknya ini. Kemarin aku bikin video, ada yang bilang abunya ini sebaiknya disimpan buat cuci panci. Emang iya, emang aku pakai buat cuci panci. Tapi jujur nggak selalu ya, tidak selalu sekali-kali males nggak usah digosok tuh si pantat panci. It's okay. Nah ini nih ada di pojokan, emang ada ya, emang ada di sini tuh tempat gitu, apa ya namanya tuh, kayak gorong-gorong itu loh, tempat yang bundernya itu, aku tumpukin aja di situ. Kalau perlu aku ambil buat pupuk, buat gosok, buat nyuci. Kompornya aku nggak pernah gosok-gosok atau cuci pakai sabun karena menurut Pak Kunio yang bikin itu dia nggak boleh suhunya langsung berubah gitu ya. Kalau pagi-pagi tuh kegiatanku bikin api. Ini ada aku kumpulin teman-teman ya. Ini tuh dahan-dahan kering gitu yang kecil-kecil, dia cepet kalau bikin api. Ya aku dulu nggak tahu gimana sih awalnya caranya tuh gimana ya, gimana bingung gitu loh. Tahu-tahu ketemu cara seperti ini, sangat mudah. Ini adalah minyak jelantah. Jadi abis masak gitu, ada minyak-minyak yang udah nggak bisa dipakai buat goreng lagi gitu kan. Nah itu udah aku pakai, aku simpen di gelas-gelas kecil kayak gini. Ini udah tinggal dibakar aja. Nah baru nanti ditumpukin yang lainnya. Ini selalu berhasil dan nggak terlalu berasap dan nggak terlalu ribet. Ya tentu saja tidak sepraktis kalau pakai kompor gas. Tapi percayalah, aku menikmati ini loh. Aku dulu tuh terpaksa loh, karena waktu belajar tuh aku pakai ini, kompor yang ini aku pakai baru belajar. Terus bikin apinya tuh kayak selalu gagal. Dengan cara seperti ini pasti berhasil. Sapu-sapu dikit. Ini semalam tuh habis hujan, jadi aku memutuskan di lantainya ini nggak usah dibersihin dulu. Nyapunya pun gampang banget. Kalau apinya udah mulai nyala, udah aman, bisa siapin yang lain. Ini buat kipas-kipas, ngebantuin supaya ada angin. Kalau ada angin, apinya dia lebih besar menyala gitu ya. Oke, hari ini aku mau masak tempe kemangi, sederhana aja. Pertama-tama aku mau ulek dulu tempenya. Ini aku beli tempe, aku suka beli tempe itu pokoknya harus ada mereknya, apapun mereknya. Kalau ada mereknya itu berarti jelas menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Biasanya tuh kalau di warung di dagang sayur keliling itu loh, langgananku yang di Bali itu dia jual tempe. Ada tempe nggak Ed, namanya si Edi kan, ada tempe nggak Ed? Ada, tapi dia selalu nunjuk itu nggak ada mereknya. Aku nggak mau gitu loh, bukannya sombong, tapi itu emang apa ya. Emang aku yakin aja kalau ada mereknya tuh pasti dia bagus gitu loh. Ini susah diulek, jadi aku mau hancurin pakai tanganku udah dicuci bersih ya teman-teman. Enaknya masak itu bebas, jadi kita yang mudah kita lakukan. Tempe kemangi, aku kan nggak suka kemangi. Nggak usah pakai kemangi, pakai cilantro, pakai apa ya, hal-hal gitu deh. Jadi namanya bukan tempe kemangi, tempe cilantro, basil bisa ya, betul. Banyak ya, mint juga bisa. Aku kapan hari minta daun mint. Kakak iparku itu banyak sekali, dia punya pohon-pohonan. Sebagian besar pohon-pohon di sini tuh ambil dari tempat dia, yang mint, kemangi, bunga-bungaan, pohon hias, pohon jeruk, wah macam-macam. Kadang-kadang seperti ini ya teman-teman. Ini barusan aku ganti kayu karena semalam hujan, stok kayu yang di sini tuh habis.
aku ambil kayu baru yang di luar. Nah, salahnya tuh dia agak-agak basah. Jadi seperti maksain, dia terlalu berasap nih, aku pakai ganti kayu yang kering, ada stok juga. Tinggal sedikit sih, tapi tak pakai aja. Bumbu halusnya tak ulek dulu. Tak ulek. Biasanya sih kalau praktis gitu ya, di chopper, biasanya aku chopper sih. Supaya lebih mudah aja, praktis. Di chopper aja. Woi. Ajaib, ditinggal potong tomat sebentar udah halus, saudara-saudara. Terusan dibantuin suamiku, terima kasih Pak. Ini nggak usah terlalu halus, it's okay. Mau ambil chopper jauh ke dalam, yang bisa aja. Udah halus seperti ini, mantap. Tomatnya cuman dipotong. Lengkuas dan serehnya tadi aku geprek aja sebentar. Ya, sekarang deh. Aku nyimpan sereh, cabai-cabean, dan daun jeruk itu di freezer ya. Daun pisang juga itu awet ya teman-teman. Udah siap semua bahannya. Ada jahe lengkuas, tomat yang udah aku potong-potong, dan ada ini jahenya serehnya digeprek, bumbu halus, ada kemangi dan juga tempe. Lupa pakai kunyit sedikit biar cantik, dikit aja. Skip juga is okay. Yuk, tumis. Ini biar nggak rugi, aku taruh air panas aja. Di sini, di rumah kami ini tidak ada pemanas air. Jadi kalau mau mandi, ini aku masak air sendiri. Jadi biar nggak rugi tadi apinya, aku masak nih, dia tetap belum panas. Yuk langsung tumis ininya, semua bahan-bahan yang udah disiapkan. Ini kalau masak pakai tungku, apinya itu kontrolnya dari si kayunya. Kayunya ditarik, dia agak mengecil. Langsung aja bumbu halusnya, yang tidak terlalu halus ini. Sereh, lengkuas, tumis sebentar sampai dia wangi. Tomatnya bisa sekalian aja. Kalau nggak suka lengkuas, aroma lengkuas itu kuat banget menurut aku. Kalau nggak suka bisa di skip aja, diganti pakai jahe, aromanya berbeda. Tapi kalau mau coba pakai lengkuas enak deh, wanginya tuh mantap. Usahakan dia biar mateng dulu, biar wangi. Tempenya kan cepet tuh ya, tempe itu bisa dimakan gitu aja, kayaknya bisa ya. Tapi bumbunya ini biar dia wangi dulu. Nah, ada si Gayatri itu dia nanyain, apakah dapur ini dipakai sehari-hari? Iya, dapurku ini aku pakai sehari-hari. Yang membedakan adalah kalau aku ngonten, aku pakai kebaya, aku lebih rapi lah, bedaan dikit gitu. Kalau sehari-hari ya sudahlah Rambo style gitu kan. Tempe langsung aja. Tempenya dipotong dadu juga bisa. Tapi tadi aku tak becek-becek gitu, mantap. Tambahkan air. Airnya bebas, kalau mau agak berkuah dia banyakin dikit, silahkan. Aduk rata. Mau tunggu sebentar sampai si bumbunya itu nyerep di tempe. Teman-teman, ini sekalian nunggu ya, dia ini mendidih. Aku kemarin itu jujur video ASMR cookingku itu, yang ASMR kitchen itu yang nggak ada tanpa suara, yang kedengarannya sangat aneh itu, aku tuh suka nonton di YouTube. Aku suka nonton yang tanpa suara, dan itu aku suka gitu loh. Nah, jadi aku pengen bikin seperti itu, konsep seperti itu. Ternyata banyak juga teman-teman yang nggak suka, jadi pada suka suaraku.
Jadi ya udahlah, aku hari ini coba ngomong yang agak banyak. Malah kebanyakan karena teman-teman tahu nggak ya? Aku tuh kalau udah ngomong nggak bisa diberhentiin, gitu. Karena si suamiku juga dulu suka panggil aku si Nyinyin. Nyinyin itu asalnya dari nyenye. Kalau orang Bali tuh nyenye itu menyenyenyenyenye gitu. Tapi suamiku lebih halus panggilnya Nyinyin. Tapi sekarang tidak pernah lagi. Makasih ya Pak. Jadilah seperti yang kau perkatakan. Jadi suamiku perkatakan aku yang manis-manis. Kasih kaldu bubuk, garam, kalau suka pakai penyedap atau gula silahkan. Masak itu bebas sesuai yang kita mau. Kalau kita nyicipin enak, nah itu pasti udah enak. Nggak harus menyenangkan orang lain. Oh dia sukanya ini, dia sukanya itu. Kalau aku gitu loh ya. Ya puji Tuhannya suamiku tuh suka gitu loh ya. Setiap orang tuh punya selera kita masing-masing. Nah ini udah kasih garam dan penyedap. Kemanginya masukin yang paling terakhir. Koreksi rasa dulu ya. Koreksi rasa, kalau udah pas baru kita masukin si kemanginya. Mantap. Air yang aku pakai masak teman-teman, aku nggak pakai air keran, aku pakai air ro. Jadi beli air isi ulang itu kalau nggak salah 5.000 ya, 5.000 1 galon, bawa galon sendiri itu buat masak. Aku nggak masalah sih sama air sumur buat masak ya, tapi menurut aku mungkin tergantung kedalaman sumur juga gitu loh. Kalau kalian tuh masak pakai air apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa masukan juga buat kami gitu loh, buat kita semua di sini. Ini udah kayak nyemek, aku harus tambahin garam dikit lagi karena aku tambahin kuah tadi. Ini udah mendidih, langsung aja kemanginya. Satu ikat banyak banget, semuanya aja langsung. Tempenya pun cuma 1 papan ya, jadinya lumayan banyak. Aku kalau masak, ada mungkin teman-teman yang relate sama aku tidak masak setiap hari, walaupun aku bikin konten masak, tapi jujur aku tidak masak setiap hari. Kayak gini aku masih ada di kulkas, sambal masih ada makanan yang dikirim sama kakak iparku masih ada, terus kemarin bikin ayam pokcoy, ayamnya masih ada, jadi tambahan ini. Jadi mungkin besok lusa aku nggak masak gitu ya, tidak setiap hari aku masak. Ada orang yang memang masak harus setiap hari, it's okay juga sih. Menurutku kita sesuaikan sama kemampuan, dan jadi nggak bosen gitu, aduh masak lagi gitu kan. Di Bali mamaku suka kirim-kirim makanan, di Jogja kakak iparku suka kirim-kirim, suka bagi-bagi kayak gitu. Puji Tuhan ya, ini udah pas banget, wangi kemanginya dapet dong. Angkat, bisa disajikan hangat atau ini kita buat makan siang aja nanti. Mantap. Ini bisa diganti kemanginya pakai Thai basil ya. Aku ada pohonnya tuh dikasih sama kakak iparku, Thai basil, wangi, lebih wangi daripada kemangi, dia ada pedes-pedesnya gitu loh. Ini tuh kalau nggak pakai kacamata dia kelihatannya kayak potongan-potongan ayam. Pakai kacamata dulu. Oh ini tempe, oke, tempe kemangi, siap-siap, wangi sekali. Wih, kalau mau pedes silahkan rawitnya dibanyakin. Ini mantap sekali dengan tapi ini emang lauk ya, emang harus pakai nasi dia. Aku bikinnya gurih. Wow, enak banget. Wow, perpaduannya pas banget. Pedasnya dapat, udah gurih, wangi lengkuasnya tuh nggak terlalu notok gitu. Oh ya, teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya.
Hari ini aku mau menyapa Hana Susilawati dari Tangerang, Sri Wahyudiati dari Depok, Aicin di California, dan Nani Sugiyarti di Kediri, Jatim. Makasih. Lanjut dulu. Cobain, Pak.